Selamat datang di podcast kami Anak Akuntansi yang Baik Hati. Perkenalkan, saya Gendis Putri Enil dan rekan Saya Diana Vitasari. Saya Dinda Idola. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Denny Nafrizal. Hai. Pak Denny ini adalah salah satu guru BK di SMKN 2 Gugua. Nah, kami mau tanya-tanya nih Pak, mungkin dari dia dulu ya. Sepengetahuan kami kan Bapak ini guru BK ya. Gimana sih Bapak rasanya jadi guru BK? Guru BK itu sangat menyenangkan ya. Terlepas dari kegiatan proses pelajaran kita, tentu kita di BK menerima berbagai persoalan-persoalan, mulai dari persoalan yang sulit, contohnya itu permasalahan siswa. Ada juga yang curhat ke BK itu tentang prestasi siswanya. Jadi di selama ini kan kalian menganggap, sebagian siswa menganggap guru BK itu kan adalah polisi sekolah, Iya Pak. ya kan? Iya, Polisi Pak. sekolah. Nyatanya tidak. BK itu adalah tempat curhatnya seorang siswa atau tempat siswa datang ke BK untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang baik. Iya Pak. Juga bisa pengalaman yang menyenangkan di hati kita. Itu BK. BK juga bisa nantinya tidak hanya terpaku tentang pembicaraan permasalahan siswa. Terkait tentang masalah siswa nih Pak, gimana sih Bapak cara menangani siswa yang bermasalah Pak? Ya tergantung permasalahannya apa. Seperti di kehadiran Pak. Contoh kehadiran. Kalau permasalahan kehadiran, tentu kita harus meninjau terlebih dahulu apakah siswa ini alasan hadirnya ke sekolah bagaimana? Apakah memang keadaan sakit, alfa, atau keterangan izin lainnya? Kalau seandainya dia alfa, terus kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada orang tua apa penyebabnya anak ini alfa. Apakah anak ini berangkat dari rumah atau tidak? Kalau seandainya anak ini tidak hadir karena berhalangan izin, tentu juga harus dihubungi orang tuanya. Apakah anak ini izinnya karena apa? Apakah karena sakit atau lain semacamnya? Keluarga bisa jadi kan? Nah, yang jelas kalau kehadiran siswa kita itu sudah melebihi 2 kali berturut-turut, itu wajibnya harusnya dipanggil orang tua untuk menjelaskan bagaimana anak ini kenapa bisa tidak hadir ke sekolah. Gitu Pak. Terus nih Pak, sepengetahuan kami nih ya, Bapak ini kan juga selaku pembina PIKR ya. PIKR. Terus nih Pak, sebagian dari kita mungkin kan masih ada nih yang belum tahu tentang organisasi PIKR. Bisa lah Bapak jelasin apa itu organisasi PIKR? PIKR di sekolah kita, khususnya di SMK 2 ini, sudah berjalan selama 1 tahun. 1 tahun udah mau jalan ke 2 tahun. Bagaimana PIKR ini fokusnya kita itu mungkin ada 3 ya. Fokusnya itu ada 3. Yang pertama itu tentang membahas tentang pergaulan bebas. Yang kedua itu tentang nafsa. Yang ketiga itu tentang menjaga pernikahan dini. Jadi arti dari PIKR ini adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Fokusnya itu kepada siswa-siswa yang sudah dianggap remaja. Contohnya di sekolah kita ini, kita sudah dirikan PIKR ini selama 1 tahun dan hasilnya alhamdulillah kita bekerja sama dengan tim dari kecamatan dan tim dari kabupaten. Bahkan PIKR ini sudah memberikan materi-materi yang unggul terkait tentang perkembangan remaja untuk menempuh masa berkeluarga nantinya. Apalagi sekarang ditambah lagi kegiatan PIKR ini mengutus genre-genre yang berprestasi, berkompeten untuk mewakili sekolah, kecamatan maupun tingkat kabupaten. Itu PIKR. Nah, terus nih Pak, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya ya Pak, yang masuk ke dalam organisasi PIKR ini siapa aja sih Pak? Yang masuk ke organisasi PIKR ini itu merangkap seluruh siswa SMK 2 Gugua. Tetapi ada beberapa panitia inti di dalamnya, itu termasuk ketuanya sampai jajarannya itu ada sekitar 20-an anggota kita.
itu tidak terlepas dari siswa SMK 2 Gubuk saja. Karena kita fokusnya ke pendidikan dan tentu warga anggotanya itu adalah anggota siswa SMK. Terus nih Pak, misalnya kita ikut PKR nih ya, terus apakah kita dapat dukungan dari sekolah atau gimana Pak? Alhamdulillah selama ini yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini, dukungan dari sekolah sangat luar biasa karena sekolah sangat mensupport kegiatan ini karena kegiatan ini bersifat positif. Terus misalnya PKR ini kan bersosialisasi ya Pak. Bersosialisasinya itu apakah di dalam sekolah atau boleh keluar dari sekolah Pak? Selama ini kegiatan ini sudah diikuti beberapa kegiatan. Contohnya saja kita berkolaborasi dengan kegiatan kabupaten, PKR kabupaten itu sudah dilaksanakan sudah beberapa kali. Contohnya saja di kantor Bupati 50 Kota itu dilaksanakan kalau nggak salah itu bulan November tahun kemarin. Dan alhamdulillah untuk kegiatan PKR ini kita tidak terpaku hanya dalam satu sekolah saja. Kita juga bisa berkegiatan di luar sekolah. Contohnya saja nanti kegiatan kita dengan masyarakat, contohnya lingkungan sekitar kita. Terus apa saja sih ekskul yang ada di sekolah ini Pak? Ekskul, kalau masalah ekskul di sekolah kita ini banyak. Ada tentang ekskul keolahragaan, ekskul kependidikan juga ada. Contoh di ekskul olahraga kita mempunyai ekskul yang pertama kali itu volleyball. Volleyball kita di sini ada 2 tim, yang perempuannya ada, yang laki-lakinya ada. Untuk prestasi di volleyball bisa kita lihat yang voli putrinya itu masih tingkat kecamatan. Kalau yang untuk tim voli laki-lakinya kita sudah masuk 3 besar di wilayah 4 Kabupaten 50 Kota. Nah, selain itu di ekskul lain ada berupa drum band, seni tari, pramuka juga ada yang tidak boleh tinggal. Ini kan wajib juga pramuka kan? Pramuka di sekolah kita sangat aktif. Ada kegiatan-kegiatan setiap minggunya itu dilakukan di hari Jumat biasanya. Nah, kalau kegiatan voli tadi itu biasanya 3 kali seminggu di hari Senin, Rabu dengan Jumat. Dan tidak yang lain ekskul di akademik juga ada. Itu ekskul tentang komputer, tentang TKJ ya, teknik komputer dan jaringan. Itu dipimpin oleh ada guru pembimbingnya, itu dilaksanakan 1 kali seminggu. Ada nggak sih Bapak berkontribusi di salah satu bidang ekskul ini Pak? Kalau di bidang ekskul Bapak kebetulan Bapak pembina dari atau pembimbing dari volleyball. Nah, di mana di sini keaktifan volleyball cukup di SMK ini dikarenakan sudah ada prestasi-prestasi yang bisa kita banggakan. Masalah ekskul nih Pak, yang wajib cuman pramuka atau ada yang lainnya Pak? Sebenarnya kalau ekskul ini yang wajib kalau dia kan memang orang kan. Iya Pak. Cuman kalau seandainya kalau diwajibkan seluruhnya tentu tidak bisa karena karena ekskul ini kan jam tambahan. Kalau jam tambahan ini tergantung siswa kita. Kalau kan siswa kita mau mengikuti ekskul di sekolah kita ini itu kan kegiatan yang sangat positif dibandingkan daripada tidak melakukan sama sekali. Terus nih Pak, tentang seputar sekolah kita juga, mungkin kan beberapa ada yang cabut atau ada yang memilih pulang duluan nih Pak. Terus gimana guru BK ini menangani anak-anak yang seperti itu Pak? Kalau kedapatan kasus seperti itu menemukan siswa yang sering cabut, biasanya itu kan dikonfirmasi oleh wali kelas mereka, nanti guru BK atau besoknya guru BK akan memanggil siswa tersebut. Kalau seandainya siswa tersebut benar sengaja melakukan pelanggaran itu, maka akan diproses. Bisa jadi kalau seandainya sudah berkali-kali dilakukan pelanggaran itu, akan dipanggil orang tuanya ke sekolah untuk menjelaskan bahwasanya kelakuan anaknya. Terus nih Pak, mungkin di sekolah-sekolah lain nih ya, insya Allah di sekolah kita tidak ada.
Gimana menurut pandangan Bapak tentang anak-anak yang merokok itu, Pak? Anak-anak yang merokok. Ya, zaman sekarang kita juga tidak bisa menyalahkan ya. Mungkin ini perkembangan zaman juga. Kadang-kadang anak yang merokok itu sudah biasa saja di lingkungan. Karena apa? Orang tuanya saja tidak ada yang mengizinkan. Tetapi kalau di lingkungan sekolah, kita pihak sekolah tidak membenarkan kegiatan merokok itu. Karena apa? Karena belum saatnya. Karena belum kalau kita siswa itu merokok itu kan belum pantas. Iya. Jika kedapatan merokok di sekolah itu akan didenda juga. Kita kan sudah ada panduan peraturan undang-undang di sekolah kita ini kan. Kalau merokok itu termasuk pelanggaran berat. Bisa jadi nanti terus kalau juga tidak berubah mungkin bisa dikembalikan. Nah, untuk teman-teman semua nih ya, mungkin ini juga dikhususkan untuk teman-teman yang masih bersekolah. Jadi disarankan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif dulu nih selama sekolah, karena itu dapat mengganggu pembelajaran dan tentunya juga dapat mengganggu prestasi kita di sekolah. Nah, terus nih Pak, tentang peraturan di SMK ini apa aja sih Pak? Mungkin untuk adik-adik kita yang sedang menonton ya Pak. Peraturan di sekolah kita ini tentu yang pertama kerapian wajib. Kerapian itu mulai dari atas sampai bawah itu harus rapi. Bajunya harus bagus, bajunya nggak boleh pendek. Kalau yang perempuan kuku tidak boleh panjang, ya tidak memakai lipstick tidak berlebihan atau make up tidak berlebihan, cukup sekitarnya saja. Dan khusus untuk laki-laki, rambut tidak boleh panjang. Ukuran di sekolah kita ini adalah 321. Ya. Kalau kehadiran di sekolah kita ini, ya kita cukup dari 80% saja kehadiran, wajib 80%, tidak boleh kurang dari 80%. Dan masalah aturan di sekolah kita ini, masuknya kita jam 7 itu sudah berada di sekolah. Pulangnya tetap kita jam seperti biasa setelah asar. Terus nih Pak, tentang organisasi yang lain mungkin ya, apa aja sih organisasi yang ada di SMK ini? Organisasi yang ada di SMK ini yang pertama tadi sudah ada Big R kan, Big R, terus kita juga ada yang tidak kalah penting itu ada OSIS sama MPK. Jadi kalau masalah OSIS MPK nih Pak, gimana sih kinerja OSIS MPK selama ini? Kalau masalah kinerja OSIS dan MPK sampai saat ini berjalan cukup baik. Mungkin adik-adik atau teman-teman yang lain belum ada yang tahu itu apa itu MPK. MPK ini bertugas untuk mengawasi kinerja dari OSIS ini. Seandainya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh OSIS, nanti MPK akan memperingati dan menjelaskan kembali apa itu kegiatan OSIS. Terus kalau tentang organisasi di sekolah ini ya Pak, kan ada 3 tuh. Ya. Ada Big R, OSIS, dan MPK. Terus kalau OSIS ini siapa aja sih yang patut untuk masuk Pak? Kalau OSIS siapa yang patut itu seluruh siswa SMK bisa. Namun kita kalau OSIS ini tentu kita memilih siswa-siswa atau siswa-siswi yang berprestasi, peduli dengan lingkungan dan peduli sesama sekolah, sesama siswa, dan peduli untuk membuat sekolah ini menjadi berprestasi. Dinda masih ada pertanyaan mungkin? Mungkin cukup. Dea? Cukup. Terus nih Pak, tentang jam pulang nih Pak. Kan di saat jam pulang itu kan ada anak-anak yang ingin pulang lebih dulu tuh Pak. Nah terus kadang-kadang saat absen sholat itu juga ada anak-anak yang sebagian ngumpet atau mungkin dia beralasan tidak sholat. Terus gimana cara guru BK ini menangani itu Pak? Sebenarnya tidak guru BK saja ya. Di sekolah kita ini ada namanya tim penjaga disiplinan, itu nanti dikomandoi oleh wakil kesiswaan, guru BK dan guru-guru yang ada di sekolah kita ini. Kalau menindaklanjuti seperti kasus yang Anda sampaikan tadi itu,
tentu setiap kegiatan sholat itu kita tim dari tim kedisiplinan akan berkeliling setiap lingkungan sekolah ini. Jika kedapatan anak-anak yang seperti itu, maka kami akan mengarahkan anak itu untuk pergi sholat. Jadi selama ini tidak ada, mungkin tidak ditemukan siswa yang ngumpet di lokal atau dimanapun yang itu tidak ditemukan. Bapak kewalahan nggak sih menghadapi siswa yang Oh seperti tidak, itu? tidak, itu sudah kewajiban. Karena kalau tidak seperti itu, siapa lagi? Iya. Mungkin sekian saja podcast kita hari ini ya Pak. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak untuk di podcast anak akuntansi yang baik hati ini. Sangat. Sangat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton podcast kami. Jangan lupa follow dan subscribe. Bye-bye.